Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Kawan-kawan, pada siang hari ini ada hal yang sangat unik. Saya akan menceritakan suatu batu yang punya mitologi luar biasa. Ini batu ini mungkin bolehlah dikatakan bahwasanya tergolong batu langka, padahal dia masuk dalam keluarga jenis jade. Jadi judulnya hari ini, mengapa harus ngambil batu giok sojol? Jadi mereka mengatakan batu ini batu giok sojol, batu ajaib dari Sulawesi Tengah. Ini semacam kepercayaan ya kawan-kawan. Beberapa waktu yang lalu di Sulawesi Tengah ini dihebohkan dengan kemunculan batu berwarna hijau, katanya konon memiliki khasiat yang sangat luar biasa. Batu ini dinamakan Green Jade Sojol. Mereka meyakini bahwasanya batu ini bisa memberikan energi kekuatan metafisika pada pemakainya, sehingga batu yang berwarna hijau buram ini dijuluki batu Hercules atau giok Samson. Unik kan kawan-kawan? Ada batu katanya yang bisa memberikan kekuatan. Nah, ini persoalannya kawan-kawan. Sebenarnya kawan-kawan sekalian, kita tidak boleh terpedaya dengan hal-hal semacam ini, karena sesungguhnya keyakinan dan kebenaran itu hanya milik Allah SWT. Dan batu-batu juga tidak memiliki kekuatan. Mungkin karena belum banyak diteliti tentang khasiat daripada batu ini. Kadang-kadang memang batu-batu itu menghasilkan suatu energi kawan-kawan. Energi tersebut ya kalau hasil penelitian beberapa orang dinyatakan bahwasanya batu ini memiliki radiasi yang bisa memberikan energi, merepair atau memperbaiki listrik yang ada di dalam tubuh manusia yang tadi sedikit kacau mungkin karena masalah kesehatannya. Batu ini ikut membantu memperbaiki kembali spektrum energi listrik yang ada di dalam tubuh manusia, repairing electrical body. Ini menurut beberapa hasil penelitian. Jadi ini kisah ini bermula katanya dari Muhammad Sa'aman, seorang pakar dan kolektor batu aki yang sudah puluhan tahun yang menggeluti hobinya, dan berkata batu giok sojol ini merupakan jenis batu mulia yang berasal dari Sulawesi Tengah, tepatnya di Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Sulteng. Batu ini menjadi buah bibir masyarakat katanya lantaran diketahui berkhasiat untuk meningkatkan stamina, kekuatan fisik, sehingga dapat mengobati berbagai macam penyakit. Konon katanya kuli-kuli mengambil potongan-potongan batu sojol ini, menaruh di dalam air bak mandi untuk dimandikan. Setelah itu katanya mereka terobsesi dapat diberikan kekuatan bisa mengangkat benda-benda berat. Kuli-kuli pelabuhan mengangkat barang-barang dari pelabuhan, dari kapal katanya. Tapi Allahu a'lam bishawab. Tapi mereka yang meyakini persoalan ini ternyata ya bisa-bisa terjadi saja. Jadi orang ini sebenarnya tergantung keyakinannya kawan-kawan. Tapi kalau saya tidak melihat batu ini dari sisi mistik yang seperti yang disampaikan tadi. Namun tetap saya melihat bahwasanya batu ini adalah sejenis batu giok jenis jadid. Kalau jenis batu giok jenis jadid ini kekerasannya biasanya lebih sedikit agak lebih kuat daripada yang jenis nefrit. Kekuatan sekitar 6 hampir ke 7 skala Mohn ya. Tidak 7 lebih ya. Seperti ya 6 sampai 7 skala Mohn. Itu mungkin yang mudanya, tapi batu-batuan tua aja bisa sampai 7 skala Mohn. Seperti sebangsa keluarga jenis giok yang Sungai Dareh yang ada di Sumatera Barat. Karena kalau kita lihat teksturnya, komposisinya hampir sama kawan-kawan. Namun ini lebih unik. Saya kebetulan ya, karena ini my collection, my own collection, maksudnya koleksi pribadi saya sendiri ya. Saya dapatkan suatu bahan yang dimana bahan ini konon kata si penjualnya dia adalah orang yang pertama kali memasukkan jenis batu giok sojol ini di daerah bukan ikan apa namanya di Jalan Mangga, di jalan-jalan yang nama-nama buah ya yang ada di Sulawesi Tengah dekat Masjid Agung itu. Saya sempat berbelanja di sana.
Kemudian saya mengambil salah satu batu-batu yang saya lihat kok seperti komposisinya seperti ada telur-telur kodok gitu di dalamnya. Ternyata katanya yang jenis ini yang dengan kembang-kembang ini adalah sejenis giok sojol yang paling bagus dan paling unik. Dia punya seperti kubus satu biji, katanya dia mengaku bahwasanya dia yang pertama kali yang menjajakan giok di daerah Jalan Mangga itu. Saya sempat berdiskusi dan saya sempat membeli barang yang simpanannya katanya sejak awal pertama yang dia tidak jual, dia simpan hanya di dalam lemari berupa kubus, kemudian saya gosok dan hasilnya ternyata sangat luar biasa. Memang batu giok sojol ini masih tergolong dalam keluarga jadid ya. Namun berbagai kalangan bebatuan berpendapat batu ini termasuk dalam famili Indokris. Asumsi diperkuat bahwasanya tampilan batu ini mirip dengan jenis Indokris yang ada di Aceh dan Sumatera Barat. Kalau mengenai urusan metafisika, memancarkan energi atau kekuatan bagi si pemiliknya, itu ya sudahlah, itu perbincangan orang-orang yang mengenakannya, itu pengalaman pribadi saja. Tapi kalau bagi saya, orang-orang yang terobsesi dengan air rendamannya, yang konon katanya kalau direndam dengan air ini dia bisa mengangkat orang dengan satu jari. Memang mereka demo ternyata bisa seperti itu ya. Tapi Allahu a'lam bishawab. Orang kalau meyakini hal-hal semacam itu tentang masalah-masalah yang gaib itu, kadang-kadang bisa diselewengkan. Iblis senang sekali itu menggoda manusia, dan dia menggoda manusia supaya keimanannya, akidahnya orang bergeser dengan hal-hal semacam itu. Jadi sebenarnya kita tidak boleh meyakini hal-hal semacam ini kawan-kawan. Tapi tidak apalah, kita saksikan aja kita keindahan batu ini. Kalau saya melihat semuanya dari estetikanya saja, karena batu ini dirasakan sangat indah ya. Memang uji coba orang-orang yang mengenakan, ada 4 orang, beban yang diangkat, demo kekuatan, didemokan bahkan ketika menjajakan batu ini. Khasiat batu giok sojol ini katanya mampu juga katanya mengobati beberapa macam jenis penyakit seperti pegal linu, asam urat, kram otot, sakit kepala, sebelah migrain, susah tidur, insomnia, dan gangguan pencernaan. Apa airnya diminum ya? Apa harus dikenakan? Saya juga nggak tahu itu. Tapi terserahlah orang meyakini seperti apa. Tapi giok jenis sojol yang jenis kualitas yang high quality itu kecil saja mereka bisa menjajakan harganya persatuan bisa dari 100 sampai 1 juta rupiah ya. Yang terbaik itu sekitar 1 juta sampai 1,5 juta. Ukuran dim sekitar 2 kali 1 cm, setinggi mungkin setengah senti ya. Dalam ukuran ring kan, ukuran cincin. Kalau ukuran besar kualitasnya antara 300 sampai 500, bahkan yang sudah kristal yang nggak ada kapurnya ya bisa harganya 1 juta lebih. Jadi bervariasi ya harga untuk batu yang satu ini karena keunikannya. Bahkan dari UMKM juga, UMKM provinsi dijadikan produk unggulan untuk jualan. Selain dari karakteristik tempat mulai jualan yang spesifik di sana, coklat, keripik coklat, bawang goreng hingga batu giok yang khas. Jadi kemarin beberapa waktu yang lalu ada pameran di Jakarta Fair. Kemudian juga ada pameran-pameran batu di mana-mana, mereka pada berdatangan untuk melihat batu-batu ini yang sudah diolah menjadi aksesoris baik gelang, cincin, perhiasan. Menarik perhatian pengunjung karena warnanya juga yang kristal juga unik dan bagus gitu kawan-kawan. Mau ada energinya mau apa itu keyakinan kita masing-masing saja. Kita silakan berinterpretasi, silakan nanti orang-orang yang punya pengalaman pribadi mengenakannya seperti apa. Katanya yang obat asam urat, pegal-pegal, kram otot, susah tidur, gangguan pencernaan. Sebenarnya kalau kita meyakini apa saja yang kita yakini sesuatu itu, kita bisa mendoktrin diri kita secara psikohormonal sehingga kesehatan kita pun bisa menjadi suatu jaminan gitu kawan-kawan. Jadi itu kawan-kawan ya. Jadi kalau saya boleh bercerita sedikit ya tentang batu ini, green sojol yang kita bisa dapatkan juga katanya salah satu variannya di Pantai Senget, Sulteng. Pantai ini berada antara perbatasan Kota Palu dan Kabupaten Buol Toli-Toli. Jadi perjalanan cukup panjang, harus ditempuh sampai ke Pantai Senget itu. Namun
Sepanjang perjalanan terlihat pemandangan yang dilewati karena itu lintasan dari garis khatulistiwa ya. Pantai Sengat itu katanya tempatnya, pemandangannya tidak diragukan keindahannya. Kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang memukau, birunya laut, hamparan pasir putihnya yang menghiasi bibir pantai menjadi suguhan utama kawan-kawan. Terlihat sebuah pulau yang berada di depan pantai yang memberikan atmosfer yang berbeda pada semua pantai yang ada di Sulawesi Tengah. Pantai Sengat merupakan salah satu pantai yang landscape-nya sangat indah. Karena posisinya cukup jauh, kurangnya informasi mengenai Pantai Sengat sehingga tidak terlalu terkenal tempat asalnya ini. Padahal Pantai Sengat juga berada di desa Sojol yang tersohor katanya yang ada kekuatan magisnya. Di daerah inilah batu giok Green Sojol berasal. Siapapun yang mengenakan batu giok Green Sojol katanya bisa mengangkat beban. Ini lagi kawan, dengan satu jari. Saya tidak meyakini itu, tapi memang mereka bisa melaksanakan itu. Tapi kalau memang mungkin pengaruh biokimia yang ada di radiasi yang ada di batu yang dipancarkan bisa memperbaiki listrik tubuh, karena jade ini juga dijadikan semacam terapi pengobatan. Pijet untuk dipanaskan juga bisa dijadikan berbagai macam terapi yang dikenakan oleh orang-orang dan tabib-tabib dari Cina. Dan Green Sojol juga, siapapun yang mengenakan batu Green Sojol yang katanya mitosnya bisa mengangkat satu jari, itulah legendnya, itulah yang menjadikan cerita sehingga menjadi daya tarik batu ini, sehingga orang menjadi tertarik. Tapi bagi saya tertarik dengan karakter warna hijau yang di center tembus pandang. Kalau yang kualitasnya bagus, high quality, dia memberikan suatu kristal dan petualangan yang baru bagi para pencinta batu, karena berbalut kekuatan magis itu ya, itu pun hanya embel-embel ceritanya dari Green Sojol. Nah sekarang kawan-kawan, sebelum saya mengakhiri daripada cerita tentang epic tentang batu ini, mari kawan-kawan kita lihat batu yang saya dapetin ini, yang kualitasnya super, yang konon kata si pemiliknya ini adalah jenis batu Sojol yang kualitas terbaik, dan dia memiliki bunga-bunga halus seperti bunga-bunga karang di dalamnya, yang seperti telur-telur kodok yang ada di dalam batu, dan kembang-kembangnya sangat unik serta warna hijau kristalnya yang terpancar kilauannya sangat indah. Silakan kawan-kawan menyaksikan. Nah, ini sejenis batu mulia yang sangat indah ya kawan-kawan. Saya juga aja melihatnya nggak bosan gitu. Saya sangat menggemarinya gitu. Ini coba lihat. Bisa dibayangkan kristal hijaunya yang menawan kawan-kawan. Ini ukurannya super jumbo ini, dan lumayan berat. Indah ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, mungkin begitu saja berita tentang hal ihwal batu pada siang hari ini. Semoga bisa memberikan wawasan tersendiri bagi mereka games lover, para pencinta batu, supaya mereka melirik sedikit, memberikan alternatif lain dan warna tersendiri untuk batu-batu pilihan. Kalau mereka menggemari, mereka bisa melihat batu-batu di sepanjang garis khatulistiwa di daerah di negeri kita yang sangat indah ini. Batu Mutu Manikam, di mana mereka memberikan nuansa warna yang sangat indah, cerah, warna hijau yang sangat menarik, kristal. Ya, kita sebagai orang-orang yang diberikan kenikmatan bisa menikmatinya, kita bisa bersyukur kepada Allah selain mengucapkan subhanallah, maha suci Allah yang menciptakan alam semesta yang tarikannya dari Aceh sana sampai ke Papua sana, karena alam kita ini terkenal dari Ring of Fire, sehingga akhirnya batu-batuan mineralnya sangat indah gitu, sehingga ketika terjadi pergeseran lempengan, gempa bumi yang terkesan seolah-olah bencana, ternyata mengeluarkan batu-batuan yang sangat indah. Ini kawan-kawan, sekedar informasi buat kawan-kawan sekalian, semoga ada manfaatnya buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati kawan-kawan. Oke.